bahas dulu yang otak reptil. Di tengah itu batang otak di sini. Coba pegang dulu di sini. Tengkuk tengok. Di dalamnya itu ada batang otak itu, ya, otak reptil. Ya. Kenapa Allah ciptakan otak reptil? Karena begini, otak reptil ini diciptakan oleh Allah untuk menjaga manusia dalam kondisi bahaya. Ya. Apakah gempa, apakah banjir, atau ketemu orang yang bahaya. Atau ketemu binatang yang bahaya. Ya. Kenapa? Batang otak atau otak reptil ini, ya, itu cuman dua. Dia punya respon kalau kondisi bahaya. Ya. Ada istilah dalam bahasa Inggrisnya, fight or flight. Di Indonesia kan ya, serang atau lari. Gitu. Maksudnya apa bisa? Seandainya nih kita ya bertemu orang yang maaf mau mencopet kita, itu cuma dua tuh, serang dia atau lari. Makanya pernah ada ibu-ibu bilang sama Bu Isa gini, Bu Isa, saya kemarin hampir dicopet. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Satu aja nggak apa-apa, satu lagi ke teman-teman boleh, ya, Masya Allah. Jadi ibu-ibu tuh bilang gini, saya hampir dicopet di bus Bu Isa, tapi kok saya berani-beraninya tonjok perutnya tuh copet. Padahal sampai di rumah saya baru ingat-ingat, ya Allah tuh copet tinggi, besar. Ya itu, karena batang otak yang Allah ciptakan. Dalam keadaan darurat, semua fungsi otak, bahkan otak yang kita sering isi ilmu kita dengan taklim, itu berhenti sementara dulu. Cuman dua pilihannya, fight or flight. Dan itu otomatis, pukul, pak, gitu. Hingga yang lain kaget, ih ada apa ini ibu? Terus teriak dia mau copet pak, gitu. Udah dibantu ibu ini, sama yang lain kan gitu. Itu. Ya, sampai di rumah baru ingat-ingat. Ya Allah. Ya, nah itulah tadi pertolongan Allah. Pertolongan Allah sudah ada sejak kita dalam rahim dengan diberikannya perangkat-perangkat di otak kita, perangkat-perangkat di badan kita. Ya. Dan saat itu juga tentu Allah tolong lewat para malaikatnya. Ya sudah dipukul. Karena otak ilmu yang diisi dengan kebijaksanaan, ketenangan, itu yang di sini, depan sini. Coba pegang dulu dahinya. Nah, ada otaknya Bu? Aku lupa Bu. Nih, jadi yang di belakang dahi itu otak ilmu atau otak yang diisi nasihat, diisi ya guidance, petunjuk-petunjuk yang di depan sini. Tapi di belakangnya otak emosi, ke bawahnya batang otak reptil. Ya. Jadi kalau kita mau dicopet, itu nggak usah memikirkan kebijaksanaan. Refleks aja, fight or flight. Nggak usah ibu berpikir kesian dia, barangkali dia di PHK, nggak usah. Ya pam aja langsung. Ya, nggak usah juga merasa ya aku kan sering taklim, masa aku mukul orang, nggak usah juga gitu. Karena memang ini sebuah cara Allah berikan untuk mempertahankan kita. Sampai di rumah nginget-nginget baru tuh, astagfirullah ya Allah, berani-beranian. Atau mungkin kita melihat bahaya dari jauh, kita nggak perlu maju terus, mending kita lari. Nggak apa-apa. Ular itu kan yang punya batang otak. Ular tuh nggak punya emosi kayak mamalia. Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah sedih. Tapi fight or flight. Kalau ketemu musuhnya deket, patok, serang. Kalau ketemu musuhnya jauh, lari. Itu ular. Kita juga punya sifat ular kayak gitu. Makanya kalau manusia ketemu ular, kira-kira yang lari siapa? Kalau ketemunya deketan, sama-sama fight. Kita ya, ular mau matok, kita injek-injek dia kan, sama-sama fight kan. Tapi kalau ketemunya dari jauh, sama-sama flight, sama-sama lari. Nah, itulah kerjanya batang otak itu. Namun dalam kondisi tidak bahaya ekstrim, batang otak ini juga sering tegang. Karena kondisi keluarga. Kadang responnya sebetulnya fight or flight, tapi yang lebih ringan. Apa tuh Bu Isa? Bukan serang dan lari, tetapi apa? Ngeyel dan ngambek. Kalau ada istri ngeyel sama suaminya, berarti batang otaknya tegang. Minta suami belai-belai di sini. Ambo. Kalau ada anak-anak ngambek sama ibunya, berarti batang otaknya sedang tegang. Jangan tambah tegang, nanti dia lari, betul-betul lari dari rumah. Flight. Ya. Paham tentang ini ya? Gimana cara merilekskan Bu Isa? Nanti kita akan belajar. Ya, sekarang kita naik dulu lagi ke otak mamalia. Kalau Bu Isa bilang mamalia, apa yang terpikirkan oleh teman-teman? Binatangnya apa? Hah? Sapi, apa lagi?
Kucing, apa lagi? Ya, tahu lah ya pokoknya ya. Iya. Nah, kalau otak mamalia atau otak emosi atau limbic system ya, ini jenisnya lebih variasi, lebih banyak. Kalau otak reptil cuma dua, fight or flight. Kalau otak mamalia banyak. Ini akhirnya para ahli meneliti, oh rupanya banyak jenis emosi ya. Dari yang frekuensinya rendah sampai yang frekuensinya tinggi. Frekuensi rendah dikategorikan istilahnya negatif. Frekuensi tinggi positif. Ingat ya, negatif positif itu bukan baik buruk, bukan ya? Iya. Teman-teman kalau tes COVID maunya yang positif apa negatif? Nah, berarti kan bukan jelek negatif itu kan? Iya. Nah, emosi juga gitu, bukan jelek buruk, bukan. Negatif itu berarti frekuensi rendah levelnya, positif frekuensi tinggi levelnya. Dan ini semua ada di otak manusia. Mamalia ada juga emosinya, tapi tidak sedetil manusia. Mamalia jenisnya hanya ada sedih, takut, marah, senang. Gitu. Sama dengan otak emosi anak-anak dari kecil yang belum balik. Jadi anak-anak itu cuma ya sedih, ya kan? Takut, marah, senang. Kan gitu. Anak-anak. Nanti mulai balik, mulai variasi. Ya. Bisa, kenapa kayak tangga? Jadi rupanya setiap jenis emosi diteliti pakai alat namanya EEG, elektroencephalogram. Ternyata setiap jenis emosi ada frekuensinya. Kemudian waktu digambar, dipetakan oleh para ahli, mereka juga kaget, kok kayak tangga gitu. Karena gitu satu. Maka mereka menambahkannya level emosi. Salah satu cara untuk self healing, kita perlu belajar di mana letak emosi. Kedua, tentang level emosi. Tahu ini saja, insya Allah kita bisa pakai teknik self healing. Ya. Oh, kirain healing itu, self healing itu jalan-jalan Bu Isa. Itu salah satunya. Untuk apa? Untuk emosi ini dinaikkan ke atas. Itu salah satunya. Nggak jalan-jalan cuma di rumah juga itu healing. Iyalah. Ya. Apalagi yang tipe orang rumahan. Siapa tipe orang rumahan di sini? Nah kan semakin di rumah semakin di rumah semakin healing, makin senang. Makanya pas COVID kemarin orang tipe rumahan itu ya, itu waduh yes. Gimana Bu Isa tahu orang tipe rumahan? Gampang. Mau tahu orang tipe rumahan? Dari kecil kalau sikat gigi pencet odol dari bawah. Siapa yang begitu? Nah itu tipe rumahan tuh. Bukan diajarin oleh orang tua loh. Bukan diajarin, betul-betul dari bawah. Bahkan misalnya suaminya pencet di tengah, ibu betulin lagi dari bawah. Nggak gitu kan? Istrinya begitu ya Pak? Ada begitu kan? Bahkan udah habis pun dilipat. Betul, setelah dilipat digunting. Ambil dalamnya. Karena orang tipe rumahan itu selalu hasratnya sempurna. Ya, sampai odol juga dia berpikir habis sempurnanya. Wes. Sabun cair kalau habis nggak dibuang botolnya, diisi air, kocok-kocok. Itu tipe rumahan tuh. Sabun kecil nggak dibuang, ditempel sabun baru. Astagfirullah. Nggak semuanya gitu loh. Nggak semuanya gitu. Kecuali dipaksa ibunya karena ibunya tipe rumahan. Atau ada istri bukan tipe rumahan, suaminya yang tipe rumahan. Makanya gara-gara suaminya pencet odol dari bawah. Itu pun cuma bertahan 3 hari. Hari keempat di tengah lagi. Nanti dimarahin suaminya baru dari bawah. Saking bosannya suaminya marahin, kata suaminya, ini odolmu, ini odolku. Ada kan gitu ya? Paham ya? Iya. Makanya healing itu bisa dilakukan di mana saja. Self healing itu dilakukan di mana saja. Yang penting ngerti dulu tentang otak emosi. Level emosi ini ada di kita semua. Gak mungkin kita gak pernah sedih. Gak mungkin kita gak pernah marah. Gak mungkin juga kita gak pernah sombong. Ya? Cuman gini doang nih sombong tuh. Itu udah sombong tuh. Iya kan? Memang tangga sombong sama semangat. Karena semangat ke atas itu yang positif. Nafsu juga kan ada negatif positif. Yang negatif kategori negatif ya, bukan jelek ya. Lawamah dan amarah kategori negatif, yang positif mutmainnah. Dan kalau digabungkan kayak gini, ya. Memang antara sombong dengan semangat itu 11-12. Tangganya udah deketan. Ya. Kalau marah lebih jauh dari semangat.
ya turun 2 tangga. Sedih itu jauh. Apati lebih jauh lagi. Apa apati Bu Isa? Apati itu adalah emosi yang membuat cara berpikir kita, cara berperasaan kita begini. Nggak ada gunanya lagi aku jadi istri seperti ini. Nggak ada gunanya aku jadi ibu. Ya ada tuh. Pada saat seorang ibu dapat kabar, maaf karena Bu Isa sejak 98 ngurus anak narkoba ya. Banyak ibu-ibu merasa gagal jadi ibu karena anaknya jadi korban narkoba. Ibu itu bisa sampai di level apati. Orang yang level apati karena frekuensinya sangat rendah 50 Hz itu badan lemes banget. Yang biasanya rajin taklim nggak mau keluar kamar. Yang biasanya rajin organisasi nggak mau keluar. Di kamar aja ini badan ini kayaknya mau begini aja. Gitu. Karena frekuensinya sangat rendah 50 Hz. Isi pikirannya gitu, percuma aku. Kenapa ya itu tadi anaknya kena narkoba, dia nggak tahu, langsung dong sedih kan? Dimarahin suaminya tambah sedih, dimarahin oleh bapak ibu mertua keluarga tambah sedih. Jadi sedih yang berkepanjangan turun menjadi levelnya apati atau apatis. Paham sampai sini ya? Nah, ini semua ada di kita, sekali lagi ada di kita. Yang Allah mau adalah apabila level emosi kita sedang turun ke bawah, segera cepat-cepat naikkan ke atas. Itu yang Allah mau. Paham sampai sini? Caranya apa ke atas? Itu banyak cara. Ada yang nangis, ada yang curhat, tapi hati-hati juga curhat. Cari orang yang amanah. Makanya kenapa ada tenaga profesional yang menampung curhatan orang-orang yang disumpah. Ya dokter, psikolog, psikiater, tenaga-tenaga terapis dan sebagainya disumpah. Untuk rahasia klien dan pasiennya tidak disebarluaskan. Ya. Dan hampir 95% yang datang ke tempat profesional ini adalah perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan harus ngomong, harus curhat. Ya. Kenapa begitu Bu Isa? Itu tadi. Siapa yang pernah dengar Bu Isa cerita bahwa otak bicara perempuan ya lebih banyak dibanding laki-laki. Pernah dengar? Otak bicara laki-laki cuman di otak kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Yang belakang. Itu di situ otak bicara laki-laki. Otak bicara perempuan kiri belakang tambah kanan belakang. Coba pegang-pegang. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara, perempuan lebih pandai bicara, dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Ya, nah, supaya ingat kembali, bisa kasih lihat ya. Ya, otak bicaranya kiri kanan nih, lihat ya. Mudah-mudahan kelihatan ya tuh. Yang male otak laki-laki, female otak perempuan kiri kanan ya. Laki-laki karena otak bicaranya kiri, itu dihitung-hitung para ahli, pokoknya total-totalnya per hari komunikasinya 7.000 kata. Terdiri dari kata, vokal sama gerakan tubuh. Ya, ada juga laki-laki yang introvert atau pemikir. Itu ngomongnya lebih sedikit cuma 5.000. Ada juga laki-laki ekstrovert itu lebih banyak 9.000. Coba masing-masing cek suaminya yang mana? 5.000, 7.000 atau 9.000? Yang mana? 5.000. Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka dihitung-hitung perharinya berapa? 20.000. Ada juga sih perempuan yang pendiam, yang kayak saya gini, gak percaya. Yang pendiam 16.000. Yang aktif bicara 24.000. Dan menurut penelitian perempuan ya, apabila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya ngomong Bu. Ya. Wah, perempuan itu cerewet. Bu Isa bilang itu efek samping. Pantesan ya perempuan suka gosip, itu komplikasi. Karena 20.000 kata ini, ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sudah bisa one day one juice gitu ya, Masya Allah. Terus juga punya peran mengajar, oh Masya Allah. Peran menjelaskan, itu perempuan cocok banget. Ayah Toto aja suka sakit kepala kalau dia tanya, Nining, Mbak Nining tuh, hari ini Bu Isa berapa seminarnya? Nggak ada Pak, libur. Astagfirullah. Libur dia, itu. Pusing dia. Berarti 20.000 kata buat dia nanti. Pusing ya, astagfirullah. Suruh seminar. Paling nggak seminar 1 kali ya setengahnya lah, 8.000 udah keluar.
Ya, seminar 2 kali 16.000 udah beres kan gitu. Ya. Nah, jadi inilah mengapa tadi perempuan jadi sering bicara. Dan memang perempuan kalau ada masalah itu berputar-putar di otaknya sampai dia harus ceritakan. Ada yang lewat verbal, ada yang ceritanya lewat tulisan. Ya, itu tetap cerita. Setelah ngomong baru dipikirkan oleh perempuan, baru dia tenang. Kepengennya sih ngomong sama suaminya, tapi apa boleh buat? Pernah mau ngomong sama suami mungkin di awal-awal pernikahan, tapi suaminya pulangnya malam. Ya, tapi tetap istri ngomong, ayah tahu nggak kenapa ya perasaan aku kayak gini? Aku tuh sedih banget. Dan suaminya cuma jawab, Ada yang begitu. Sama. Dulu waktu Bu Isa nggak tahu ilmu ini, karena ilmu ini baru tahu 2006, nikahnya 92. Penelitiannya memang baru 99-2000 di London tentang otak pria wanita di Institut Psikiatri London. Dulu 92 sampai 2006 bertengkarnya hanya ini. Itu yang membuat emosi naik turun. Habis taklim damai tenang, mendapatkan realita turun marah. Habis taklim lagi naik lagi, marah lagi. Apalagi belum tahu ilmu ini. Jadi waktu ayat Toto cuma jawab, dalam hati itu rasanya, ya Allah, sudah luntur cintanya pada aku. Tapi setelah tahu ilmu ini ya, apalagi Jakarta kota besar, karena ada konsep ganjil genap, harinya ganjil bawa mobil genap, itu pasti pulang di atas jam 9 malam. Sampai rumah jam 11. Ya, baru ibu bisa paham kenapa bapak-bapak kalau udah malam ngomongnya cuma, karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya udah habis, Bu. Jadi kita tinggal sisa-sisa doang. Pernah suatu ketika siang-siang Bu Isa ke kantor ayah Toto tuh, saya lihat di kantor dia ngomong aja. Mulai baper kan? Turun level emosi, kesal, marah. Terus mojok, terus gini dalam hati. Tuh kan, kalau di kantor aja ngomong. Sama aku aja kalau di rumah. Jelek kan kalau kita begitu, Bu? Itulah makanya kita harus taklim. Jelek muka kita kalau